Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Yocelnia. Kali ini aku akan buat kue yang lagi viral. Aku buat yang versi ekonomisnya ya. Tonton video ini hingga selesai. Yuk kita mulai masaknya. Ini setengah sendok teh ragi instan, tambah 20 gram gula pasir, dan tambah 125 ml susu hangat. Lalu aduk hingga gulanya larut. Selanjutnya kita tutup ya teman-teman, kurang lebih 5 menit untuk mengaktifkan raginya. Sambil menunggu, kita akan siapkan bahan keringnya, 250 gram tepung terigu protein tinggi merek Cakra. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan kita aduk hingga semua tercampur. Dan tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu tambahkan 20 gram margarin yang sudah kita lelehkan. Kita aduk sedikit aja. Dan kita tambahkan ragi yang sudah kita aktifkan tadi ya teman-teman. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa seperti ini, berarti raginya tidak aktif. Boleh diulang lagi untuk membuat raginya. Dan kita aduk dulu. Kita aduk dengan spatula hingga semuanya tercampur. Nah, ini adonannya udah mulai terasa berat. Aku akan ulai ini pakai tangan. Aduk hingga semuanya tercampur. Ini nggak sampai kalis ya teman-teman. Kalau adonannya udah merata seperti ini, kita bentuk bulat. Lalu kita diamkan hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Aku akan tutup dengan plastik wrap. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu kita tekan untuk ngempesin anginnya. Dan kita pindahkan ke alas kerja. Alas kerja ini kita kasih tepung dulu ya teman-teman, biar adonannya tidak lengket. Dan kita ratakan. Lalu adonannya kita taruh di atas alas kerja dan kita taburi kembali dengan tepung. Kita tekan-tekan seperti ini dulu ya teman-teman, gak usah terlalu kencang nekannya. Lalu kita bentuk persegi, lalu kita pipihkan dengan rolling pin. Video ini aku percepat ya teman-teman untuk mempersingkat durasi. Jadi tingginya ini 42 cm, ketebalannya 0,6 dan panjangnya itu 15 cm. Kita sekarang lanjut olesi coarse fat atau mentega khusus pastry ya, belinya di toko kue. Ini coarse fatnya sebanyak 100 gram, olesi semua hingga merata ya teman-teman. Ini videonya juga aku percepat. Nah, kalau udah merata seperti ini, lalu lipat. Jangan lupa di setiap lipatan kita kasih tepung ya teman-teman, agar nanti layarnya lebih terlihat. Kita akan lanjut untuk lipatan kedua. Alas kerjanya selalu dikasih tepung ya teman-teman, biar tidak lengket. Lalu kita tekan-tekan sedikit dulu untuk mengeluarkan anginnya. Baru kita pipihkan kembali. Untuk lipatan kedua, bagian pinggirnya dipotong aja ya teman-teman, agar tidak ada udara yang terperangkap dan kita untuk mipinya juga lebih mudah. Lalu lipat kembali dan taburi kembali tepung. Nah, selanjutnya kita pipihkan kembali ya teman-teman. Setelah kita lipat ini, kita taburi tepung di atasnya, lalu kita pipihkan kembali. Lalu kita taburi kembali tepung. Dan kita potong lagi bagian pinggirnya ya teman-teman. Lalu kita lipat. Taburi kembali tepung. Nah, setelah ini kita akan diamkan dulu di freezer ya teman-teman, kurang lebih 10-15 menit. Biar raginya tidak aktif, kita akan tutup pakai plastik wrap. Sembari mengistirahatkan adonan, kita akan buat cetakan ya teman-teman. Aku pakai kardus untuk naruh kue. Ini lebarnya 5 cm. Dan panjangnya itu 30 cm ya teman-teman. Lalu potong semuanya ya hingga menjadi 6 bagian. Nah, ini teman-teman, panjangnya ini 30 cm ya.
Lalu lebarnya ini atau tingginya 5 cm. Lalu kita akan lapisi dengan aluminium foil. Aluminium foilnya aku lebihkan 1 cm. Kartonnya ini dibungkus dengan aluminium foil ya teman-teman. Dan kita potong. Bungkus kardusnya dengan aluminium. Lipat seperti ini teman-teman. Ikutin aja cara ini ya. Lipatnya kurang lebih 2 kali aja. Jadi ini dapat menjadi 2 bagian dan potong kembali. Selanjutnya buat melingkar. Nah, buat melingkar seperti ini ya teman-teman. Kita lipat bagian ujung yang berlebih tadi. Yang ada lipatan taruh di bagian luar, lalu kita strapless. Strapless 2 aja. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini teman-teman, selanjutnya loyang kita alasi dengan kertas kue. Cetakannya jangan lupa diolesi dengan margarin ya. Olesi semuanya. Semua cetakan yang sudah diolesi margarin taruh di atas loyang yang sudah dialasi dengan kertas kue ya. Nah, ini udah 15 menit di freezer. Kita akan pipihkan kembali. Nah, ini adonan yang sudah dipipihkan. Lalu rapikan di bagian bawahnya ya. Potong seperti ini aja, potong bagian ujungnya biar lebih rapi. Selanjutnya kita akan bagi menjadi 6 bagian. Itu lebarnya kurang lebih 2,5 cm. Lalu kita potong. Selanjutnya kita gulung ya teman-teman. Gulung seperti ini. Nggak usah ditekan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lakukan berulang hingga semuanya selesai, lalu taruh di atas loyang. Selanjutnya kita istirahatkan kembali hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, ini sudah kita istirahatkan, lalu kita tekan-tekan di atasnya. Tekan-tekan seperti ini aja ya teman-teman, biar dia tidak terlalu mengembang di bagian tengahnya. Lalu kita olesi telur yang sudah aku campur susu cair. Olesi semuanya. Lanjut kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih 30 menit. Nah, ini kromboloninya udah matang ya teman-teman. Kita diamkan dulu sebentar. Selanjutnya kita beri isian. Aku kasih isian coklat. Ini toppingnya sesuai selera. Untuk memberi isiannya kita bolongin ya teman-teman sebanyak 3 bolongan. Lalu tambahkan isiannya. Aku pakai filling coklat. Aku pakainya sedikit aja ya teman-teman. Kalau mau isinya lebih full bisa dikasih coklatnya lebih banyak. Biar lebih cantik, taburi topping di atasnya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini cocok banget untuk ide bakulan atau untuk camilan di rumah. Kita akan lihat ya. Ini crispy di luarnya teman-teman, di dalamnya itu nggak terlalu crispy atau masih lembut. Nah, kira-kira seperti ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini hingga selesai. Selamat mencoba.